wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa jami'i munawwirina wa jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif jam'al jawami bibarakati ulumihim fitrini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Sebelum memulai jam'ul jawab, tidak ada salahnya seluruh mahasiswa silakan yang mau bertanya mengenai jam'ul jawab. Silakan mahasiswa yang mau bertanya mengenai jam'ul jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai redaksi yang ada dalam Hubul Usul, di mana definisi hukum adalah khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf min haitsu innahu mukallaf. Di sana dijelaskan bahwa hukum itu adalah khitabullah yang kemudian ditegaskan lagi ay kalamuhu an-nafsi al-azali. Nah, itu maksud dari khitabullah yang bersifat nafsi, itu kejelasan lebih detailnya itu seperti apa dan apa perbedaannya dengan kalam yang lain. Dan kedua, mengenai hukum tersebut kemudian nanti kan timbul hukum qat'i dan hukum taklifi. Jadi itu minta penjelasannya sekalian. Yang pertama mengenai kalam nafsi, kemudian kejelasan dari hukum qat'i dan taklifi beserta tasawurnya. Mungkin itu saja yang kita tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan. Terima kasih pertanyaan dari mahasiswa. Memunculkan pertanyaan mengenai pembahasan definisi hukum. Al-hukum khitabullah al-mu'allaq bi af'alil mu'allaqin. Lalu dalam al-mahali al-hukum khitabullah ay alamu an-nafsi. Apa yang dimaksud al-alam an-nafsi? Ucapan yang sebangsa an-nafsi atau
Kalau manusia ucapan hati. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai masalah hukum ada dua macam. Pertama, hukum at-taklifi. Yang kedua, hukum al-wad'i. Sebelum memulai pembahasan jam'ul jawab, sebelum menjawab pertanyaan, alangkah istimewanya, alangkah berkahnya, alangkah indahnya memulai dengan jam'ul jawab, dimulai dengan nazam jam'ul jawab. Lillahi hamdulillah yasalu samada yuziru bistiyani man abada wazi'ul syusatun muharram abiyatu abislan nujumi musirah abiyatu abislan nujumi musirah. Abiyatu utawi nazam jam'ul jawab mislan nujumi hale aya lintang. Imam Jalaluddin Asyuyuti menulis nazam. Beliau mengatakan nazam jam'ul jawab seperti lintang, seperti lintang yang memunculkan cahaya, memantulkan cahaya dengan adanya lintang jam'ul jawab yang sebelumnya pemahamannya belum jelas. Dengan barokah munculnya lintang, maka pemahamannya semakin jelas. Mislan nujumi hale aya lintang yusyaru adannasu fi muqaddimah wa kata sab'ati kutin muhammad. Loncat mengenai nazaman usul fakih. Apa nazaman definisi usul fakih? Adilatul fiqhil usul mujmilah wa qila ma'rifatu ayatul lulah wa istifadat wa mustafid wa'rifun fiyal usul al-'adid. Adilatul usulu mujmalah.
definisi usul fikih adilatul fikih usulu mujmalah. Al-usulu utawi ang-arang usul fikih itu adilatul fikih pira-pira dalil fikih mujmalatan mujmalatun ang mujmal wa qila ma'rifat ma yadullah. Usul fikih al-usulu utawi pira-pira usul itu adilatul fikih pira-pira dalil fikih mujmalatun ang dalil mujmal. Usul fikih yaitu dalil-dalil fikih yang masih berupa dalil mujmal. Adilatul fikih usul mujmalah wa qila ma'rifatuha yadullulah wa tustifat wal mustafid wa'arifun fiyal usul al-ajib. Setelah definisi usul fikih menjelaskan definisi fikih. Al-fiqhu ilmahu bisyar'in amali muqtasabin min turuqin lam tujmali. Fikih adalah ilmu tentang pengetahuan mengenai hukum syar'i muktasabin min turuqin lam tujmal, yang mana ilmu pengetahuan ini diambil dari dalil tafsir. Lalu setelah nadam ini menjelaskan mengenai definisi al-hukmu, definisi apa itu hukum, apa yang dinamakan dengan masalah hukum. Summa khitabu bil insya'i talaqa bi fi'li man kulli fahumun fal amam. Mengenai muqaddimah, Imam Jalaluddin melalui nazman beliau telah mengatakan yusharu hadzal nazmu fi muqaddimah wa ka'ata sab'atun min muqaddimah. Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam Syamul Jawami, beliau telah mengatakan yuhsharu hadzal nazmu fi muqaddimah
wa ba'da sab'atu qadr muhtamah. Jam'ul jawab yaitu yuhsyaru hadzal nadmu, menjelaskan mengenai pembahasan muqaddimah, lalu setelah muqaddimah menjelaskan al-kitab as-sab'ah, menjelaskan al-kitab yang jumlahnya ada 7 macam. Yang pertama menjelaskan muqaddimah. Lalu muncul pertanyaan, apa yang dibahas mengenai muqaddimah? Yang dibahas adalah pertama definisi usul fikih, yaitu adillatul fikhi usula mujmilah wa qila ma'rifatullah yadilullah. Lalu muncul pertanyaan setelah menjelaskan mengenai definisi usul fikih, lalu menjelaskan apa? Jawabannya adalah menjelaskan definisi al-fiqh atau ilmu fiqh, yaitu al-fiqhu ilmu bisyar'in amali muttafaqin bil qur'an lam tujmali. Lalu setelah menjelaskan definisi fiqh, menjelaskan apa? Muncul pertanyaan, nazam jam'ul jawab. Setelah menjelaskan definisi usul fiqh, lalu menjelaskan definisi fiqh, lalu menjelaskan apa? Jawabannya adalah menjelaskan definisi al-hukmu, definisi mengenai hukum. Apa itu hukum? Imam Jalaluddin melalui nazam jam'ul jawab, beliau mengatakan summa bitabrullahi fil insya'ala bimili mar'ulli fahukun fal'amal laisa liwayrillahi hukun abada. Summa hitakullah bil insya'ala bifi'li man kullifa hukmun fal'aham. Summa hitakullah nuli utawi hitape Allah, utawi hitakullah ay alamu an-nafsi, ucapan Allah an-nafsi atau al-asyari. Bil insyai dalam nyupreh utawa iqtida menuntut iqtalaqa
hubungan ta'alluq apa kita di fi'li man lawan penggaweane wong pekerjaannya seseorang itu hukmun ulifa al-mu'alaf syakoban itu hukmun antum itu hukmun antum fal ahaku tawi al benar fal ahaku utawi al benar itu laisa ora ono apa laisa itu ora ono lillahi mariyane Allah apa hukmun abadan dalam syalawasi. Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nagam Syabul Jawab beliau mengatakan definisium yaitu Syumahidabullah bil insya talak Bifili man ulifa hukmun fal ahad laisa lillahi hukmun abada Syumahidabullah yang dinamakan hukum yaitu hidabullah hidabnya Allah yang berkaitan pada manusia yang mu'alaf untuk al-hukmu yaitu hidabullah bil insya ta'ala yang berkaitan dengan mantulifa hukmun hal ahad. Lalu apa yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin ini sama dengan lafaz yang ada dalam Jam'ul Jawab. Dalam lafaz Jam'ul Jawab mengenai definisi hukum al-hukmu yaitu hitabullahi al-muta'alaku bifi'lil mu'alaf. Definisi yang ada dalam nazaman Jam'ul Jawab sama dengan apa yang ada dalam lafaz Jam'ul Jawab. Lalu Imam Mahali dalam syarahnya Jam'ul Jawab beliau mengatakan qauluhu al-hitab ay alamu an-nafsi hitabullah ay alamuhu an-nafsi. Firman Allah yang sedang an-nafsi atau alam an-nafsi al-asyali al-musamma fil asyali hitab dan al-asyal yang mana alam nafsi ini dinamakan al-hitab atau ucapan bahwa mengenai alam an-nafsi ini ulama terjadi silang pendapat.
kelompok pertama yang diwakili oleh Asy'ariyah mengatakan bahwa al-alamu nau'ani, alam itu ada dua macam. Yang pertama alam an-nafsi, yang kedua al-alam al-lafzi, alam lafaz. Semisal Syekh mengatakan ja'a al-insan, maka yang dinamakan alam lafaz adalah lafaz ja'a al-insan. Ini namanya alam al-lafzi. Lalu yang dinamakan alam an-nafsi adalah ucapan syair yang ada dalam hati. Karena terkadang manusia ucapannya lisan tidak sesuai dengan ucapan hati, sehingga dalam ayat Al-Quran manusia yang ucapan lisannya dengan ucapan hatinya tidak sama, ini namanya manusia yang sholatnya tidak khusyuk. Lalu manusia yang dalam sholat antara lisan dengan hatinya sama, maka manusia ini namanya manusia yang sholatnya khusyuk. Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan mengenai al-alam al-lafzi dan al-alam an-nafsi. Alam al-lafzi wa nafsi, seandainya satu tujuan, maka namanya khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Manusia yang khusyuk yaitu pada waktu sholat lisannya, ucapan lisan dengan ucapan hati sama. Semisal dalam sholat Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lisan
mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ini namanya alam lafaz. Ucapan yang diucapkan oleh lisan ini namanya alam lafaz. Lalu seandainya dalam sholat hatinya sesuai dengan makna yang diucapkan oleh lisan, maka ini adalah contoh alam lafaz dan alam nafsi, satu tujuan, satu irama, satu makna. Tetapi seandainya dalam sholat Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lisannya mengatakan inna sholatu, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Tetapi saat mengucapkan inna sholati, hatinya mengucapkan lain, atau dalam hati tidak demikian. Dalam hati mengucapkan setelah sholat mau cari pekerjaan yang halal, setelah itu mau mengumpulkan harta, setelah itu ini berarti lisan dengan hati tidak sama. Sehingga Allah Asy'ariyah mengatakan dalam Jabul Jawami, Allah pertama yang diwakili oleh Asy'ariyah mengatakan innal kalama bil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi jalila. Kelompok pertama yang diwakili oleh Asy'ariyah, kelompok pertama ini mengatakan bahwa al-kalam hakikatan fi nafsi, yang namanya alam hakikatnya adalah ucapan hati. Sehingga dalam Jabul Jawami mengatakan wa qalat al-mutasilatu innahu haqiqatun fil lisan, wa qala al-Asy'ari maratan fi nafsani wa huwa al-muqtar, wa maratan mustarakun mengenai apakah secara hakikat alam adalah ucapan lisan atau ucapan yang ada dalam hati. Mengenai persoalan ini ulama terjadi silang pendapat. Satu kelompok yang diwakili
oleh Asy'ariyah mengatakan al-kalamu haqiqatun fi nafsani, alam ucapan hakikatan secara hakikat adalah al-kalamu an-nafsi, apa yang ada dalam hati manusia. Lalu ju'ilal lisanu alal fuadi dalila, sedangkan lisan itu hanya sebagai lantaran atau dalil atau lantaran untuk mengucapkan apa yang ada dalam hati. Mengenai hal ini, untuk lebih memahamkan, muncul Imam Isnawi dalam kitab As-Sabir. Beliau menampilkan nu'iyah mengenai masalah apakah al-kalamu haqiqatan fi nafsani au fi lafzi. Mengenai hal ini, Imam Isnawi menampilkan nu'iyah. Salah satunya adalah mengenai masalah puasa. Dalam masalah puasa, wa min furu'iha ikhtilafu ashabina fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, wa idza ana yaumu siyami ahadikum fala yarfah wa la yajhal fa idimru'un syatamahu au qatalahu falyaqul inni syaimun. Ini su'iyah yang disampaikan oleh Imam Isnawi. Imam Isnawi tampil mengenai persoalan ini dengan membawa furu'iyah yang banyak sekali mengenai masalah al-kalam, hal huwa an-nafsi au al-lafzi. Mas'alatun al-kalamu wa nahwu al-qawli al-kalimatu tatlaqu ala lisani wa huwa al-lafzi wa tatlaqu ala nafsani wa huwa al-makna al-qa'im di nafsi. Summa ihtalahu fadada al-muhaqqiquna ila annahu mustarakun bainahuma. Wa min furu'iha ikhtilafu ashabina fi qawli sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfas wa la yajhal fa idimru'un syatamahu au qatalahu falyaqul inni syaimun, hal yaqulahu bi qalbi aw lisani suni wajhani. Mengenai khilafiyah apakah hakikatan al-kalamu an-nafsi au al-lafzi, ini muncul
salah satu kuliah yang ditampilkan oleh Imam Ishnawi yaitu hadis Nabi wa idza kana yaumus siyami ahadikum, apabila salah satu di antara kalian semua sedang menjalankan ibadah puasa, maka jangan mengucapkan perkataan yang kotor, la yarfas wa la yajhal. Jangan melakukan perbuatan yang kecil, yang jahat. Fa ini mensyatamahu, seandainya ada orang lain syatamahu, mengatakan, mencela dengan perbuatan, atau seandainya ada orang lain melakukan perbuatan yang jelek kepadamu atau dalam, falyaqul inni syai'un, maka Nabi Muhammad mengatakan falyaqul inni syai'un, maka ucapkanlah inni syai'un. Ini sesudah insan itu syai'un, wong kami kosong. Syai'un syoma yasumu syoma, syoma yasumu syauman wa masyaman wa huwa syai'un. Syai'un aslu syai'un, lalu terkena ada alfiah wawu dan diajak fa'abat bilil hamsyata akhlasul ibtaliyata tumutya fa'ab bilil hamsyata min wawin waya akhirat isran alifin sidawafi, wawu atau ya yang jatuh setelah alif syaidah ganti hamzah. Akhirat isran alifin sidawafi. Syama yasumu syauman, binanya bina ajwa, nazamannya adalah wasani anwa ima ainan umil wasamiyil ajwa. Ini syai'un, lalu ucapan Rasulullah ini ulama terjadi silang pendapat. Yang dimaksud Rasulullah ini syai'un, ini ulama terjadi khilafiyah. Satu ulama yang diwakili oleh Imam Rafi'i mengatakan falyaqul bi'alhi. Imam Rafi'i beliau mengatakan jasyama Rafi'i bil awali ay bi'alhi. Apa yang disampaikan Rasulullah ini syai'un
Imam Rafi'i memahami bahwa ucapan ini syai'un diucapkan dalam hati. Li'annal kalam haqiqatun an-nafsi. Karena hakikatnya al-kalam ucapan lafaz falyaqul adalah hakikatan fi nafsi, di dalam hati. Innal alama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu ala fuadi dalila. Imam Rafi'i memahami hadis Nabi falyaqul inni syai'un. Imam Rafi'i mengatakan seandainya orang puasa semisal syahid, lalu ada orang lain mengatakan sesuatu yang mencela atau menghina, maka syahid dalam hatinya mengucapkan ini syai'un. Syahid yang sedang puasa lalu tiba-tiba ada orang lain mencela syatamahu, maka yang perlu dilakukan syahid yaitu dalam hati mengucapkan ini syai'un. Ini sesuai hadis falyaqul ini syai'un. Mengatakan ini syai'un tidak boleh lewat lisan, tapi lewat hati. Sebab al-kalamu haqiqatun fil lisan. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu ala fuadi dalila. Lalu muncul pertanyaan, apa alasan Imam Rafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud hadis Nabi falyaqul inni syai'un mengucapkan dalam hati? Imam Rafi'i mengatakan faqala qala al-a'immatu hadza wa hadza wa ma'nahu yad'u nafsahu bidzalika liyansyatira fa innahu la ma'na li dzikri bil lisani ila idhar al-ibadah wa huwa arya'un Imam Rafi'i mengatakan bahwa yang sunnah mengatakan ini syai'un, mengatakan dalam hati, tidak boleh diucapkan lewat lisan. Lalu muncul pertanyaan, kenapa demikian? Sebab seandainya syahid mengatakan ini syai'un, maka apa yang dilakukan oleh syahid termasuk tergolong riya'un. Idhar ibadah, menampakkan ibadah
ini termasuk wilayah kesombongan, wilayah riyaun, seolah-olah tasbiyatun nafsi. Ini so'ibun, ada di depan manusia. Ini so'ibun, ini termasuk izhar ibadah, menampakkan ibadah. Ini termasuk dalam wilayah riyaun, kesombongan, riyaun yang bisa menghapus amal ibadah. Sehingga Imam Al-Rafi supaya tidak riyaun, beliau mengatakan falyaqul ini syaibun, mengatakan ini syaibun ada dalam hati. Semisal syair sedang puasa, lalu tiba-tiba Osman datang lalu mencela syair, maka sunnah syair dalam hati mengucapkan ini syaibun. Tidak boleh mengatakan dengan lisan, dengan suara yang keras, volume yang keras, mengatakan ini syaibun. Ini malah izharul ibadah. Apalagi semisal yang mencaci manusia banyak, lalu dia lalu syair dengan suara keras mengatakan ini syaibun. Ini jelas lambang riyaun, izhar ibadah. Lalu alasan Imam Rafi'i, innal kalama la fi fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Ini salah satu suruh ya. Lalu mengenai ini, Imam Nawawi mengatakan yang sunnah mengucapkan dengan lisan. Wa qala an-Nawawi fil adhari fil adhari adhar wajhi annahu yaqulahu bil lisani wa qala fi syarhil muhadzab innahu al aqwa. Qala fa in jami'a bainahuma fa hasan wa hatta ayani fil bahr wajhan wastahsanahu annahu in ana syawma Ramadan fayaqulahu bil syar'i wa in ana nafla wa bi qalbi. Imam Nawawi mengenai hadis Rasulullah ini syaibun, beliau Imam Nawawi mengatakan sunnah syair mengucapkan ini syaibun melalui lisan.
Lalu Imam Al-Yani mengatakan, seandainya syahid dalam puasa wajib, maka mengucapkan dengan lisan ini syai'un. Lalu seandainya puasa yang dikerjakan oleh syahid adalah puasa sunnah, maka yang sunnah mengatakan ini syai'un dalam hati. Ini pendapat Imam Royani. Imam Royani memilah-milah atau bertafsir, seandainya puasa yang dikerjakan oleh syahid adalah puasa wajib, semisal puasa Ramadan, maka mengatakan ini syai'un, mengatakan lewat al-lisan. Lalu seandainya syahid sedang melaksanakan puasa sunnah, lalu ada orang lain yang mencela, maka syahid sunnah mengucapkan ini syai'un melalui hati. Dari ru'yah inilah Imam Ishnawi mencoba menampilkan bahwa al-kalam ucapan ada dua, satu ucapan hati atau al-kalam an-nafsi, lalu yang kedua kalam lafaz atau sebuah kalam yang diucapkan melalui lisan. Lalu mengenai jamul jawab, al-hukmu hijabullah ay kalamuhu an-nafsi al-asyari, yang dimaksud hijabullah yang dimaksud dengan hijabullah ay kalamu an-nafsi, yaitu alamnya Allah yang asyari. Yang jelas alamnya Allah tidak sama dengan manusia. Walaupun istilahnya sama, manusia ada alam lafaz, ada alam nafsi. Dalam alam Allah juga ada istilah al-alam al-lafaz wal alam an-nafsi, tapi alamnya Allah dengan makhluk tidaklah sama. Kelompok Asy'ariyah mengatakan Allah memiliki alam an-nafsi. Lalu alam lafaz atau yang ada dalam Quran itu alam al-lisani. Lalu kelompok Mu'tazilah mengatakan tidak ada al-alam an-nafsi, yang ada alam itu alam lafaz. Wa qalat al-Mu'tazilatu innahu haqiqatun fil lisan. Inilah ru'yah yang ditampilkan oleh Imam Ishnawi
mengenai definisi untuk kita al-mu'alla di af'alil mu'allafin, hitapnya Allah yang berkaitan dengan manusia yang mu'allaf. Imam Jalaluddin Asyuti melalui nagam Jabul Jawab, beliau mengatakan Summa hitakullahi bil isyatala fi kulli markulli fahutmun mal'amah. Summa hitakullahi nuli utawi hitakai Allah bil insya'i alawan nyupai ayat judaan i'talaqal ta'alluq apa hitakullah bikri liman alawan perbuatane manusia bikri liman kulipa kang den taklim sokoman. Summa hitakullah itu hukmun alam hukum. Fal ahakum mengkau tawi kaul ahak kaul kang bener itu laisa ora-ora lillahi sakliyane Allah akwiliyane Allah apa hukmun hukum abadan ing dalam saklawasi. Inilah nagam mengenai definisi apa yang dinamakan hukum. Hukum adalah summa hitabillahi fil insya'ala bikri man kulli fahumman mal'amah laisa lighairillahi hukmun abada. Inilah definisi al-hukmu. Lalu fal ahakmu utawi kaul kang bener laisa lillahi hukmun abada. Dengan definisi hukum adalah hidup Allah, maka tidak ada hukum kecuali hukum dari Allah. Sehingga kelompok Asy'ariyah maupun Mu'tazilah kelompok ini sepakat bahwa yang memiliki hukum adalah Allah Ta'ala. Sebab definisi hukum hitabullah muta'alimnya adalah Allah Ta'ala. Lalu dalam perjalanan kelompok Mu'tazilah yang Asy'ariyah terjadi silang pendapat mengenai hukum sebelum datangnya Rasulullah. Kelompok Mu'tazilah mengatakan sebelum adanya Rasul maka untuk mampu dipahami lewat akal. Ini kelompok Mu'tazilah. Lalu kelompok yang pertama adalah kelompok Asy'ariyah mengatakan
bahwa sebelum Rasulullah diutus tidak ada kelompok pertama memiliki hujjah, memiliki alasan, memiliki dalil. Dalilnya adalah wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah hatta nab'atha rasulah. Allah tidak akan menghukum, menyiksa manusia kecuali setelah datangnya Rasul atau utusan. Sehingga la hukma illallah, tidak ada hukum sebelum adanya utusan Allah atau Rasulullah. Lalu kelompok Mu'tazilah mengatakan sebelum adanya Rasul sudah ada hukum, sehingga kelompok Mu'tazilah mengatakan lafaz ar-rasul adalah al-aqlu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha ar-rasul. Kelompok Mu'tazilah memaknai al-aqlu, sehingga walaupun Rasul belum datang, manusia sudah terkenal sehingga dalam istilah zaman fatrah, zaman Rasulullah belum datang, kelompok Mu'tazilah mengatakan sudah ada hukum sesuai dengan Al-Hasan wal Qabr. Apabila perbuatan itu hasan, maka secara akal itu adalah hasan, maka mendapat pahala. Seandainya dewan juri akal mengatakan bahwa perbuatan itu adalah madarat, maka hukumnya adalah haram. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.